Bismillahirrahmanirrahim. Pesan cinta buat Bapak Presiden. Ideologi negara kita yang tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat jelas merupakan prinsip dan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, menerima dan mengakui penjajahan dan para penjajah adalah sudah jelas-jelas merupakan pengkhianatan atas ideologi negara. Mengakui penjajah Israel yang telah menguasai sekitar 80% tanah rakyat Palestina adalah sama dengan memberikan 80% wilayah Palestina kepada para penjajah itu. Apakah sebagai contoh pasca penjajahan Belanda kita mau berdamai dengan Belanda dengan menyerahkan Pulau Jawa dan Sumatera? Ini adalah gambaran yang sama kalau seandainya kita sekarang mengakui kedaulatan Israel sebagai penjajah. Itu sama dengan kita mengorbankan 80% tanah rakyat Palestina untuk kita berikan kepada penjajah, dan kemudian rakyat Palestina hanya mendapatkan kurang dari 20% dari tanah mereka sendiri. Sesuatu yang sangat tidak adil dan sangat zalim. Masalah yang terjadi berpuluh tahun ini terkait dengan Israel dan Palestina, inti masalahnya, biang keroknya adalah penjajahan. Jadi masalah utama itu ada pada para penjajah, bukan pada rakyat Palestina. Jadi aneh kalau kemudian orang ketika berbicara tentang masalah Palestina, kemudian memaksa rakyat Palestina untuk berhenti melawan, untuk berhenti berjuang merebut kembali tanah mereka yang telah dirampas. Ini adalah sebuah keanehan. Karena biang masalahnya adalah penjajahan itu sendiri. Jadi masalah dunia sekarang ini adalah menyelesaikan penjajahan ini. Dan jangan pernah memberikan legitimasi kepada para penjajah. Atau bahkan memberikan hak kepada para penjajah untuk mendirikan sebuah negara. Atau mengakui negaranya. Ini adalah ketidakadilan yang nyata. Wacana two-state solution itu sudah cacat sejak awal. Mengapa? Karena itu berarti memberikan hak kepada para perampok dan para penjajah. Aneh kan? Ada sekelompok orang yang menjajah, mengusir rakyat atau penduduk asli dari tanah mereka, menguasai lebih dari 80% wilayah mereka. Kemudian kita sebagai solusinya menghadirkan wacana two-state solution. Apalagi two-state solution ini sebagian besarnya akan diberikan kepada penjajah. Dan penduduk asli Palestina dipaksa untuk mau menerima kurang dari 20% dari tanah mereka sendiri. Dan itu pun belum tentu penjajah itu mau memberikan 20% itu kepada penduduk asli Palestina. Pidato Bapak Presiden kita di PBB yang berjanji akan mengakui kedaulatan penjajah telah memberikan getahnya. Tidak lama setelah pidato itu, sementara Israel tidak berbuat apa-apa untuk apa yang diinginkan dan dimimpikan oleh Bapak Presiden, foto beliau sudah dipampang di baliho besar di Tel Aviv. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah membaca dari media elektronik, di antaranya media Indonesia. Saya bacakan saja beritanya ya, bahwa bagaimana mereka cepat memanfaatkan pidato Prabowo dalam membuka lembaran-lembaran normalisasi dengan Indonesia. Federasi Senam Israel memastikan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kejuaraan dunia senam artistik yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober mendatang. Kepastian tersebut disampaikan pada Minggu 5 Oktober setelah otoritas Indonesia memberi pemberitahuan resmi bahwa para atlet Israel akan diterima untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut. Lihat betapa mereka melakukan gerak cepat dan bagaimana mereka memanfaatkan presiden atau pidato presiden negara dengan jumlah umat Islam terbesar ini sebagai tunggangan untuk mereka membuka pintu normalisasi dengan Indonesia. Pesan cinta saya sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 kepada Bapak Presiden adalah bahwa jangan sampai kita korbankan prinsip-prinsip agung dalam pembukaan UUD 45 demi penjajah dan pelaku genosida. Semoga
Indonesia selalu jaya, dan kejayaan Indonesia adalah ketika Indonesia mampu menjunjung tinggi ideologi negara tercinta Republik Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di VT-VT berikutnya.